Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juana Emelinda. Di sini saya akan menjabarkan pengertian dari modernisasi. Arti kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin modernus yang terbagi dari dua kata yakni modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Menurut Harold Rosenberg, modernisasi adalah sebuah tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau hingga sejauh mana dan bagaimana pengikisan sifat-sifat pedesaan suatu kelompok masyarakat terjadi. Modernisasi berarti proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini merupakan syarat-syarat modernisasi menurut Sarjono Soekarno. Yang pertama, cara berpikir ilmiah yang sudah bertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik peraturan pusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS. Keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan atau favorable terhadap modernisasi terutama media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi terutama kedisiplinan diri. 6. Sakralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Ciri-ciri modernisasi: masyarakat dapat bersikap secara heterogen, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat, tindakan masyarakat dalam lingkungan terjadinya modernisasi bersifat rasional, memiliki tingkat organisasi tinggi terutama dalam disiplin pada diri sendiri, sentralisasi wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur, berpikir ilmiah yang ada dalam masyarakat melembagakan dalam kehidupan penguasaan serta masyarakatnya, menciptakan iklim yang digemari oleh masyarakat melalui modernisasi dalam penggunaan alat komunikasi. Saya Nur Sabah Husnaya ingin menjelaskan tentang gejala-gejala modernisasi. Yang pertama itu dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya penemuan baru yang menjadi unsur teknologi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dalam bidang teknologi. Bisa kita ambil contohnya yaitu sekarang kebanyakan pabrik-pabrik besar menggunakan teknik mesin yang sudah canggih dibandingkan menggunakan tenaga manual manusia atau hewan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena semakin berkembangnya arus teknologi dan informasi, maka semakin banyak pula permintaan produksi. Maka dari itu, mengapa kini pabrik-pabrik besar lebih banyak menggunakan mesin atau robot daripada tenaga manual manusia? Karena agar bisa lebih cepat proses produksinya. Yang kedua dari bidang ekonomi. Semakin banyaknya kebutuhan pokok manusia, bidang ekonomi ini mendorong kemajuan di bidang industri untuk menggunakan tenaga modern untuk meningkatkan hasil produksi. Maksudnya itu adalah di bidang ekonomi ini ada kaitannya juga dengan apa yang saya bahas sebelumnya. Dengan melonjaknya permintaan masyarakat terhadap suatu produk, maka akan meningkatkan hasil produksinya. Gejala modernisasi yang selanjutnya dibahas adalah di bidang politik dan ideologi. Gejala modernisasi politik dan ideologi di Indonesia banyak ditandai oleh berbagai sikap politik masyarakat yang mulai mengesampingkan sikap primordial, kesukuan, kedaerahan, dan sejenisnya, atau juga pemilihan kepemimpinan berdasarkan prestasi. Sikap politik semacam ini dipengaruhi oleh makin berkembangnya sistem informasi di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat mampu menentukan arah politik mereka tanpa tekanan dari pihak lain. Gejala modernisasi dalam bidang ini juga dapat dilihat dari munculnya birokrasi dan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi modern. Dalam bidang ideologi, gejala modernisasi ditandai dengan munculnya ideologi modern bercirikan pemikiran baru tentang ketatanegaraan dan falsafah negara. Namun, ada baiknya jika modernisasi di bidang politik dan ideologi mengembangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan ataupun membuat kebijakan dengan cara menjunjung hukum, moralitas bangsa dan agama. Gejala modernisasi yang selanjutnya dibahas yakni di bidang agama dan kepercayaan. Gejala modernisasi di bidang ini ditandai dengan adanya pengembangan nalar dan kebahagiaan kebendaan yang pada akhirnya akan menimbulkan paham sekularisasi dan sekularisme. Tanpa adanya sebuah pertanggungjawaban rasional dalam bentuk penjelasan ilmiah, sebuah agama akan mudah tergilas oleh proses modernisasi. Saya Nur Sabah Husnaya di sini ingin menjelaskan dampak-dampak dari modernisasi. Dampak
dampak dari modernisasi ini ada dua. Yang pertama itu ada yang positif dan yang kedua itu ada yang negatif. Dampak positif yang pertama yaitu perubahan perilaku dan cara hidup masyarakatnya dengan iptek. Maksudnya adalah dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, perubahan di masyarakat cukup terlihat jelas. Kita ambil contoh misalkan dari teknologi, yang tadinya apabila kita ingin mengetahui kabar sanak saudara kita yang jauh, kita harus datang ke tempatnya langsung dan mengobrol dari mulut ke mulut. Tetapi karena sekarang sudah ada teknologi, kita bisa menanyakan kabarnya melalui handphone. Kita bisa video call, kita bisa telepon, atau kita bisa ngechat. Yang kedua itu ada kemajuan dalam berbagai bidang yang memudahkan kehidupan masyarakat. Maksudnya itu adalah dengan adanya kemajuan dalam berbagai bidang bisa mempermudah kita untuk melakukan segala sesuatu hal. Contohnya dalam bidang pendidikan, biasanya kegiatan belajar mengajar kita tidak jauh dari buku. Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi, kita bisa memanfaatkan internet atau biasa yang disebut dengan e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, ada perubahan nilai sikap menjadi positif. Maksudnya adalah kita jadi lebih bisa menilai orang dari segi manapun, walaupun kita belum pernah bertemu sebelumnya dengan orang itu ataupun kita nggak kenal sama orang itu. Yang keempat, ada terbukanya sikap dan pikiran yang terbuka untuk bisa terus berinovasi. Terbukanya pikiran ini atau sering disebut open-minded, yaitu bisa menerima terhadap beragam jenis ide ataupun argumen. Nah, dengan bisanya kita menerima argumen-argumen dari orang lain, maka kita jadi bisa terus berinovasi. Nah, yang kelima dan yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisien pekerja. Maksudnya adalah kemampuan untuk bekerja secara efektif dan efisien adalah suatu keistimewaan untuk mereka yang mampu menguasai dirinya. Bekerja secara efektif dan efisien bertujuan untuk menghemat energi, waktu, dan pikiran. Efektif dan efisien itu berkaitan erat satu sama lainnya. Maka untuk mendukung keduanya harus diterapkan dimanapun. Efektivitas ini berkenaan dengan seberapa jauh program yang kita jalankan mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan efisien ini hubungan antara produk yang dihasilkan dengan sumber daya yang diinginkan. Dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama itu ada bergesernya nilai-nilai budaya lokal. Maksudnya itu adalah kan Indonesia ini merupakan negara yang memiliki norma budaya timur yang sangat kental sekali. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman yang modern ini, masyarakat Indonesia tidak sedikit yang melakukan pergeseran norma dan budaya. Budaya timur mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan digantikan oleh globalisme. Contohnya seperti gaya hidup kebarat-baratan. Sebagai akibatnya, kita menjadi kehilangan lem perekat yang dapat mempersatukan berbagai jenis budaya di Indonesia. Yang kedua, ada terkikisnya nilai-nilai nasionalisme. Dalam artian berkurangnya nilai nasionalisme. Jadi, semakin kita beranjak dewasa ini, ada kecenderungan melemahnya atau terkikisnya rasa nasionalisme. Menurunnya rasa nasionalisme ini dapat dilihat dari adanya berbagai permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh misalnya, banyak orang yang beropini tentang penyelesaian separatis Papua dengan pola pikir masing-masing, serta relatif lebih menyudutkan TNI. Intinya, dampak ini membuat masyarakat jadi lupa dengan nilai-nilai nasionalisme. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kesenjangan teknologi. Dapat diartikan sebagai penyalahgunaan teknologi. Contohnya seperti banyak anak-anak di bawah umur yang sudah